Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 196, tidak ada satu hadiah pun. Russell awalnya mengira itu adalah seorang pembunuh, perampok, atau penjahat lainnya, jadi dia sangat ketakutan hingga dia mundur ke sudut. Namun, dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah seorang pria yang santun dan tampak beradab yang berlutut untuk mengemis uang begitu dia datang. Dia tampaknya dalam masalah. Russell berjalan mendekat hanya setelah memastikan tidak ada ancaman atau bahaya. Russell mengamati pemuda itu sebelum bertanya, "Anak muda, bagaimana kamu bisa sampai di sini untuk meminjam uang dari kami?" Jordan juga merasa sangat aneh ketika seseorang tiba-tiba muncul entah dari mana untuk meminjam uang dari mereka. Pemuda itu menjawab dengan jujur, "Saya baru saja melihat kapal pesiar Anda di Sungai Hudson, dan melalui teropong, saya melihat kalian sedang makan. Saya tahu kalian semua orang kaya, dan $20.000 mungkin hanya harga satu porsi makanan bagi kalian. Jadi, aku melompat ke Sungai Hudson dan kemudian naik ke sini untuk meminta bantuanmu. Saya lulusan Universitas Ilmu Politik dan Hukum, dan ini ijazah pasca sarjana saya. Saya tidak menganggur, dan saya benar-benar memiliki pekerjaan yang sah dengan penghasilan bulanan sebesar $5.000. Jika Anda bersedia memberi saya $20.000, saya pasti dapat membayar Anda kembali seluruh jumlah tersebut." Russell meraih buku ijazah kelulusan yang basah dan membolak-baliknya sebelum tersenyum. "Kamu pemberani, berjiwa besar, dan banyak akal. Kamu juga sangat jelas tentang tujuanmu. Lumayan." Jordan juga bisa tahu bahwa pemuda ini cukup cerdas untuk menargetkan mereka karena siapapun yang bisa bersantap di kapal pesiar ini pasti tidak akan menganggap serius $20.000. Fakta bahwa ia dapat naik ke kapal pesiar ini sudah cukup membuktikan bakatnya. Jordan bertanya, "Untuk apa Anda perlu meminjam $20.000? Apakah anggota keluarga Anda sakit?" Seorang mahasiswa berprestasi di Universitas Ilmu Politik dan Hukum yang berpenghasilan cukup besar pasti tidak akan menelan harga dirinya untuk berlutut dan memohon seseorang meminjaminya uang kecuali jika mereka benar-benar dalam situasi yang mendesak. Pemuda itu berkata, "Tidak, saya hanya butuh uang untuk pernikahan saya. Saya akan menikahi pacar saya, tetapi keluarganya ingin saya membeli rumah, mobil, dan memberi mereka $40.000 secara tunai. Saya sudah membeli rumah dan mobil, dan semuanya sudah lunas dengan tabungan orang tua saya selama ini serta uang hasil jerih payah saya selama 2 tahun terakhir menjalani hidup hemat. Saya juga banyak meminjam uang dari orang lain. Saya pecundang. Saya sudah mencoba berbagai cara dan meminjam uang dari semua saudara dan teman, tetapi saya hanya berhasil mengumpulkan paling banyak $20.000 untuk hadiah uang. Saya kekurangan $20.000 lagi. Tinggal $20.000 lagi, dan saya akan punya cukup uang untuk menikah. Saya mohon, tolong pinjami saya $20.000. Saya bersumpah saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda." Pemuda itu berbicara dengan sangat tulus, dan dengan pengetahuan Jordan tentang psikologi, dia bisa tahu dari tanda-tandanya bahwa dia tidak berbohong. Russell mengangguk dan tampak mengagumi pria ini juga. "Anak muda, kamu benar-benar berani dan bernyali. Kamu adalah mahasiswa Universitas Politik dan Hukum yang bergengsi. Namun, kamu rela menelan harga diri untuk berlutut dan mengemis kepada kami. Aku benar-benar mengagumimu. Kamu memang tidak dalam keadaan baik, dan kamu bahkan tidak punya cukup uang untuk pernikahanmu, tapi mungkin kesempatanmu hanya tinggal sedikit. Karena takdir telah mempertemukanmu denganku, aku akan memberimu kesempatan hari ini. Saya akan meminjamkan Anda $20.000, dan sebagai tambahan, saya akan menawarkan Anda pekerjaan di perusahaan saya yang akan membayar Anda 2 kali lipat dari gaji bulanan Anda saat ini." Pemuda itu sangat gembira, dan berseru, "Benarkah itu? Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Hebat, akhirnya aku bisa menikahi Lauren." Tanpa rasa bangga, pemuda itu bersujud kepada Russell untuk mengucapkan terima kasih. Russell berdiri dengan angkuh, menghisap sebatang rokok dan memegang segelas anggur merah di tangannya. Ia berkata, "Selama kau berada di bawahku, aku bisa membiarkanmu menikahi wanita manapun yang kau inginkan. Sebaliknya, selama kau menggangguku, Russell Miller, aku akan mampu membuat bahkan istrimu meninggalkanmu." Russell sangat arogan. Dia benar-benar seperti penjahat kaya dan menjengkelkan di film-film. Russell menatap pemuda itu, Wilson, dan berkata, "Anda Wilson, kan? Saya akan memberikan nomor telepon Anda, hubungi nomor ini dalam 1 jam, dan dia akan mentransfer $20.000. Dia juga akan melanjutkan prosedur administratif posisi pekerjaan Anda di perusahaan saya." "Ya, terima kasih, Tuan Miller. Terima kasih, Tuan Miller." Setelah menerima nomor tersebut dari Russell, Wilson menuliskannya dan kemudian dengan penuh rasa terima kasih bersujud beberapa kali lagi. Dia kemudian berdiri dan berkata, "Terima kasih, Tuan Miller, saya tidak akan mengganggu makan malam Anda lagi. Saya akan pergi sekarang."
Wilson hendak pergi dengan perasaan puas, tetapi Jordan memanggilnya untuk menghentikannya. Apa aku bilang kau boleh pergi? Ini adalah kapal pesiar yang dipinjam Jordan. Mengingat hubungan dekatnya dengan pemiliknya, kapal pesiar itu sama saja dengan milik Jordan saat ini. Tidak akan ada masalah jika Jordan bertindak sebagai pemilik kapal pesiar. Seorang asing telah naik ke kapal pesiar Jordan. Sementara Jordan tetap diam, Russell berpura-pura menjadi orang yang mengesankan. Ia memamerkan kemampuannya untuk mengendalikan kesejahteraan orang lain dengan dalih sebagai orang yang baik. Apakah dia akan pergi begitu saja? Dia menganggapku siapa? Wilson berbalik untuk melihat Jordan, yang usianya kira-kira sama dengan dirinya dan merasa bingung. Jordan berkata dengan tegas, ini kapal pesiarku. Apa aku bilang kau boleh pergi? Russell mengerutkan kening dan berkata, anak ini ke sini untuk meminjam uang. Sekarang dia sudah mendapat pinjaman, mengapa kamu menahannya? Apakah kamu bermaksud membiarkannya tinggal untuk makan? Jordan berkata, kamu memang telah meminjaminya uang, tetapi aku belum mengambil keputusan. Russell tertawa dan berkata, sepertinya kau ingin bersaing denganku untuk mendapatkan kesempatan menjadi orang baik. Apakah kau ingin meminjamkan uang kepadanya? Jordan memutar matanya ke arah Russell dan berkata, siapa yang bilang aku ingin meminjaminya uang? Jordan berjalan ke arah Wilson dan berkata, kamu lulusan terbaik dari Universitas Ilmu Politik dan Hukum, dan kamu mendapatkan penghasilan yang lumayan. Mengingat kecerdasan dan keberanianmu, prospek masa depanmu seharusnya tidak terlalu buruk. Namun, hari ini kamu telah melanggar hukum dan memasuki kapal pesiar pribadi. Kamu bahkan berlutut untuk mengemis uang kepada seseorang hanya untuk pernikahanmu yang terkutuk itu. Tidakkah kau pikir semua pendidikan yang kau terima dalam 1 dekade terakhir ini telah sia-sia? Wilson menundukkan kepalanya dan berkata, saya memang sangat tidak berguna. Saya bahkan tidak mampu memberi orang tua pacar saya $40.000 sebagai hadiah. Saya menghabiskan hampir $1 juta untuk rumah itu. Pacar saya dan saya sama-sama dari Orlando, dan saya yakin Anda tahu betapa mahalnya harga properti di sana. Saya benar-benar sudah kehabisan akal, dan orang tua pacar saya menuntut saya membayar $40.000, tidak kurang sedikit pun. Jordan berteriak, jangan berikan 1 sen pun kepada mereka. Wilson dan Russell keduanya tercengang. Jordan melanjutkan, meminta hadiah berupa uang sebagai syarat pernikahan adalah hal yang paling menjijikkan bagi saya. Bill Gates menikah tanpa membawa apapun, dan ini adalah permintaan yang tidak masuk akal. Kamu sudah bekerja selama 2 tahun dengan penghasilan bulanan sebesar $6.000. Bahkan jika kamu berhemat dan menabung, kamu hanya akan memiliki paling banyak puluhan ribu dolar. Bagaimana mungkin kamu mampu membeli rumah seharga $1 juta dan mobil seharga sekitar $50.000? Jika kamu harus mendapatkan semua harta benda ini sebelum dia mau menikahimu, pernahkah kamu berpikir apakah dia menikahimu karena kamu atau karena harta bendamu?